Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari dengan NIM 43122010382 dari Prodi Manajemen kelas 11C73111CA dengan dosen pengampu Bapak Lokir Rodo Pradopo SMMM. Saya ingin menjelaskan mengenai analisis kepemimpinan pada PT Kimia Farma. Yang pertama, profil perusahaan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. PT Kimia Farma berlokasi pusat di Jalan Veteran nomor 9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya, sejarah berdirinya perusahaan Kimia Farma adalah perusahaan farmasi tertua di Indonesia, didirikan oleh Belanda pada tahun 1817. Perusahaan ini sempat berganti nama beberapa kali setelah Indonesia merdeka. Perusahaan ini dinasionalisasi dan menjadi perusahaan milik negara. Pada tahun 2001, Kimia Farma menjadi perusahaan terbuka dan milik negara. Selanjutnya, produk yang dihasilkan oleh PT Kimia Farma yang pertama itu generik. Obat memiliki kandungan zat aktif yang sama dengan obat paten seperti paracetamol. Yang kedua, OTC dan herbal seperti Enkasari dan Batugin. Yang selanjutnya ada etikal, obat yang berdasarkan resep dokter. Yang terakhir ada kosmetik, produk-produk yang kecantikan seperti krim wajah, sabun, dan sampo. Selanjutnya, strategi pemasaran PT Kimia Farma yaitu yang pertama, Kimia Farma terus memperluas jaringan apoteknya baik di kota-kota besar maupun daerah. Yang kedua, Kimia Farma secara aktif melakukan promosi produk melalui berbagai media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Selanjutnya, Kimia Farma sangat aktif di berbagai platform media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya, jumlah karyawan pada PT Kimia Farma yaitu lebih dari 11.891 karyawan yang berdedikasi. Selanjutnya, ada struktur organisasi pada PT Kimia Farma. Yang pertama ada direktur utama bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja perusahaan. Yang kedua, direktur produksi dan supply chain yaitu mengelola seluruh proses produksi. Yang ketiga ada direktur pengembangan bisnis bertanggung jawab dalam mengembangkan produk baru, melakukan riset pasar. Selanjutnya ada direktur keuangan yaitu mengelola keuangan perusahaan. Yang terakhir ada direktur umum dan human capital yaitu dia mengelola sumber daya manusia, tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada profit PT Kimia Farma Persero. Kimia Farma membukukan penjualan yang tumbuh sebesar 7,93% menjadi senilai 9,96 triliun rupiah selama tahun 2023 di tengah kondisi pasar farmasi nasional yang tertekan. Selanjutnya ada sejarah kepemimpinan PT Kimia Farma. Yang pertama, pada masa penjajahan, pada masa ini kepemimpinan perusahaan tertentu berada di tangan pihak Belanda. Yang kedua, ke masa kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, kepemimpinan Kimia Farma beralih ke tangan pemerintah Indonesia. Selanjutnya pada era modernisasi, seiring berjalannya waktu, Kimia Farma terus melakukan modernisasi dan ekspansi bisnis. Selanjutnya ada fokus pada inovasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kimia Farma semakin fokus pada inovasi dan pengembangan produk baru. Ada kepemimpinan yang diterapkan di dalam perusahaan PT Kimia Farma Persero. Gaya kepemimpinan yang pada Dirut Kimia Farma yaitu David Utama pernah menyebutkan konsep kepemimpinan platform. Konsep ini dianalogikan seperti seseorang yang berdiri di atas platform lalu ditarik ke atas menggunakan tali oleh orang lain di atasnya. Dalam konteks organisasi, pemimpin berperan sebagai platform yang memberikan dukungan dan fasilitas bagi karyawan untuk berkembang. Yang selanjutnya ada dampak yang dihasilkan dari penerapan kepemimpinan pada PT Kimia Farma Persero. Yang pertama ada peningkatan kinerja karyawan mencapai kinerja optimal. Yang kedua, peningkatan inovasi menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan daya saing. Yang ketiga, peningkatan reputasi perusahaan pada kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. Yang keempat, ada peningkatan kepercayaan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Di sini ada kendala yang dihadapkan pada PT Kimia Farma Persero pada pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap PT Kimia Farma, terutama dalam hal penurunan permintaan dan lonjakan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok. Hal ini memaksa perusahaan untuk menghadapi dilema bisnis yang sulit.
Solusi mengatasi kendala PT Kimia Farma yang pertama, penyesuaian anggaran biaya, selanjutnya kerjasama dengan pemerintah dalam pemenuhan logistik obat-obatan, selanjutnya perluasan pasar secara online dan penyedia layanan digital. Kesimpulannya adalah kepemimpinan di PT Kimia Farma Persero dianggap baik karena pemimpin mampu memberikan instruksi yang jelas, menjalin komunikasi yang efektif, mengendalikan karyawan, memotivasi, dan memberikan teguran yang tepat. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.